Pasti banyak lah di pikiran kalian, kira-kira gue menikah apa enggak ya. Setelah gue melalui semuanya, mau itu dari pacaran, dari persiapan segala macamnya, pasti ada gitu tantangan-tantangan atau uji coba yang lu rasain. Kayak misalnya ekonomi, perselingkuhan, segala macamnya. Ini buat lu, mau itu lu cowok atau cewek, pastinya ini relate banget guys ya. Tentunya gak semua orang itu berpikir kalau misalnya itu mau menikah. Pasti ada kok orang-orang berpikir kalau misalnya gue udah capek banget ya menjalin hubungan ya, apa gue gak menikah sama sekali ya. Dan inilah yang salah banget dan fatal banget kalau misalnya lu gak tahu ilmunya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonang. Jadi kali ini aku mau sharing kalian, tidak menikah itu bisa menjadi pilihan yang baik bagi sebagian orang, tapi bukan berarti itu selalu pilihan terbaik untuk semua orang. Nah, tentunya mereka-mereka yang berpikir kalau misalnya nggak menikah, pasti adalah faktor-faktornya yang pernah dia alamin. Pertama, ingin fokus dulu kepada keluarga atau karir. Yang kedua, belum menemukan pasangan yang tepat atau jodoh yang benar-benar speknya sesuai dengan selera dia lah. Yang ketiga, mereka itu punya trauma hubungan di masa lalunya yang berat banget dan belum ikhlas untuk menjalani kehidupan barunya. Yang keempat, merasa lebih enjoy, lebih tenang menjalani hidup sendiri dibandingkan ada pasangan. Ini tuh nggak salah sama sekali guys ya. Ya sah-sah aja gitu. Intinya dia tuh tahu, sadar dan tanggung jawab atas dirinya sebelum dia bertanggung jawab atas orang lain. Karena berat guys ya. Kalau misalnya lu nggak bisa ngatur diri sendiri, lu nggak bisa tanggung jawab diri sendiri, ya lu ngapain jadi tanggung jawab buat orang lain? Justru kasihan guys kalau misalnya lu belum menerima dengan apa yang lu rasain, lu belum bisa tanggung jawab atas apa di diri lu sendiri, lu belum menikmati apa yang lu diri sendiri, kasihan nanti orang yang lu bawa gitu. Apalagi kalau misalnya lu cowok. Kalau lu cowok pastinya ya setidaknya lu punya uang lah buat tabungan lu ketika lu married sama after married. Itu udah cukup guys ya. Gak perlu lu harus 1M, gak perlu lu harus 10M segala macamnya. Intinya lu ada kebutuhan buat sehari-hari 6 bulan pertama ketika lu menikah. Nah, ini dananya dari mana? Dari ketika lu sebelum after married atau wedding. Nah, makanya kenapa tabungan itu penting? Karena itu jangan sampai lu ketika lu pengen menikah tapi lu abisin di wedding gitu. Nah, intinya ketika lu pengen wedding jangan lupa, jangan sampai ke teman-teman pinjol atau enggak judol. Karena ini banyak banget dari masyarakat kita, mereka itu gagal wedding karena suaminya itu kelilit pinjol. Dan balik lagi ke topik, kenapa orang-orang bisa dibilang menemukan ketenangan, dukungan, dan pertumbuhan ketika melewati pernikahan yang baik-baik aja gitu. Ya pasti tentunya banyaklah background mereka atau di latar belakangan tanpa adanya kamera, pastilah pernah bertikai, pernah berantem, pernah berdebat segala macamnya. Tentunya ini bukan suatu masalah karena setiap adanya hubungan pasti ada gesekan. Ya kayak hukum fisika aja lah. Kalau misalnya ada pergerakan pasti ada pergesekan. Mau itu secara emosional, pendapat berbeda segala macamnya. Ini udah normal guys ya. Dan solusinya gimana caranya lu bisa menyikapi akan hal dua itu, atau banyak banget permasalahannya, dan lu bisa sama-sama untuk menjalannya berdua ya guys ya. Dan pastinya ketika lu guys ya, ketika lu ingin menikah, bukan masalah cepat menikah atau enggak, tapi apakah hidup yang lu jalani itu bisa lebih baik atau lebih tenang, atau lu punya arah untuk sama-sama bertanggung jawab atas rumah tangga lu yang ingin lu bangun. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah tidak menikah itu pilihan terbaik? Kalau menurut gue sendiri, itu bukan pilihan yang terbaik. Karena orang tua lu pasti berharap kalau misalnya lu itu menikah. Karena misi dari mereka, misi dari orang tua, walaupun lu udah sarjana, udah kerja segala macamnya, walaupun orang tua lu mengiyakan lu gak menikah, tapi di hati kecil mereka ingin lu menikah. Karena itu misi terakhir sebagai orang tua, melihat kebahagiaannya anaknya sendiri udah berpasangan sama orang lain, atau berpasangan sama pasangan yang seumur hidup. Dan tentunya mereka akan lebih nyaman, lebih tenang ketika mereka wafat. Anaknya ada yang ngejagain, ada yang berpartneran, ada yang tanggung jawab, dan ada yang bisa hidup sampai menua nanti. Dan pastinya gue yakin lu 100% setuju. Tapi gue yakin ada yang gak setuju. Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.